Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas mengenai materi matematika SMP, yaitu relasi dan fungsi. Kita langsung aja untuk relasi. Kita pahami dulu apa itu relasi, yaitu aturan yang menghubungkan antara unsur-unsur dari dua himpunan. Ya, contohnya, misalkan di sini ada hubungan antara Pak Mahir, dia punya 3 anak, ya, Budi, Ani, Anton. Pak Ridwan punya 2 anak, Alex dan Denny. Pak Rudi punya seorang anak yang bernama Suci. Nah, di sini ya, dari kasus ini kita akan mencoba buat diagram panah ya dengan relasi yang bernama ayah dari. Jadi yang di sini relasi itu bisa kita kasih nama ya, atau hubungan itu bisa ada namanya. Nah, cara membuat diagram panahnya berarti di sini kita buat dua himpunan ya, yaitu himpunan ayah dan himpunan anak, berisi Pak Mahir, Pak Ridwan dan Rudi. Di sini Budi, Ani, Anton, Alex, Rini dan Suci. Nah, kemudian untuk menyatakan hubungan ayah dari, maka kita tinggal hubungkan dengan tanda panah. Karena Pak Mahir punya anaknya 3, maka dia dihubungkan aja langsung ke Budi, Ani, dan Anton. Pak Ridwan langsung ke Alex dan Rini, sedangkan Pak Rudi ke Suci. Seperti itu ya. Itu membuat diagram panah dari relasi. Nah, berikutnya ada fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi ini bisa dikatakan relasi ya, suatu relasi, tapi dia lebih spesial, lebih spesifik. Jadi kalau misalkan kita mau merelasikan dua himpunan A dan B, maka fungsi dari A dan B itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A. Jadi setiap anggota himpunan A ini harus berpasangan tepat satu di anggota B. Seperti itu. Itu aturan spesialnya, ya. Jadi dari sini fungsi termasuk relasi, tapi relasi belum tentu fungsi gitu ya. Nah, contohnya misalkan dari diagram di bawah ini manakah yang merupakan fungsi? Coba kita cek ya. Ada 4 diagram panah di sini. AB, 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 AB di sini ya. Kalau kita cek yang nomor 1, di sini bukan fungsi. Kenapa? Betul, karena ada anggota di A yang mempunyai 2 pasangan. Harusnya apa? Tepat 1. Jadi untuk gambar 1 ini bukan fungsi ya. Alasannya ada anggota A yang memiliki lebih dari 1 pasangan di B. Yang nomor 2, ya nomor 2 fungsi ya. Yang nomor 3, karena setiap anggota nomor 3 ini bukan fungsi. Karena apa? Yang pertama ini ada lebih dari 1 pasangan. Yang berikutnya ada anggota A yang nggak memiliki pasangan gitu ya. Jadi ada 2 alasan nih. Sedangkan yang ini walaupun yang keempat ya, yang ini tetap fungsi. Kenapa? Karena setiap A punya pasangan di B, walaupun ya, walaupun di B-nya itu cuman 1. Jadi si anggota A ini berpasangan dengan bilangan yang sama di B gitu ya. Itu nggak masalah. Yang penting setiap anggota A ini punya pasangan, yang B ini nggak harus punya pasangan ya. Jadi bisa kayak gini. Jelas ya. Jadi sekali lagi untuk fungsi A ke B itu adalah memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini kita akan coba kenal lebih jauh tentang unsur-unsur apa sih yang ada dalam fungsi. Yang pertama ada domain, daerah asal, kodomain, daerah kawan, sama range. Nah, penting diingat yaitu domain itu harus merupakan himpunan nilai-nilai yang membuat fungsi itu terdefinisi dengan baik. Jadi nanti domain ya, yang dikatakan domain itu harus yang ada ranknya, gitu maksudnya ya. Jadi kalau yang tidak ada di rank atau tidak terdefinisi itu dikatakan himpunannya apa, si domainnya tidak terdefinisi dengan baik ya. Jadi domain itu harus nilai-nilai yang membuat fungsinya terdefinisi dengan baik atau fungsinya itu mempunyai rank gitu ya, mempunyai hasil. Nah, contohnya untuk mengenal lebih jauh apa itu kodomain, domain dan rank, kita coba perhatikan himpunan ini ya. Himpunan A, himpunan B, ini ada Yunda, Cici, Ohta dan Abang. Ini apa nih? Ya, ini himpunan golongan darah ya, AB, O, AB. Nah, di sini ini fungsi bukan nih? Ya, kalau dilihat dari diagramnya ini fungsi ya, karena setiap anggota A tepat berpasangan dengan satu di anggota B. Nah, pertanyaannya mana sih yang disebut dengan domain? Ya.
Domain F, ini fungsi F kita sediakan. Domain F itu isinya apa aja? Yunda, Cici, Ohta, Abang nih. Jadi domain itu yang sebelah sini ya. Kodomain itu adalah semua anggota di B, yaitu A, B, O, AB. Sedangkan rank adalah anggota B yang berpasangan dengan anggota A. Jadi cuman A, B, AB. Seperti itu ya, jelas ya. Jadi itu bedanya antara domain, kodomain sama rank. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menampilkan suatu fungsi. Ya, misalkan kita punya fungsi pemetaan yang memetakan atau memasangkan himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q. Dengan relasi fungsinya itu definisikan sebagai apa? Setengah kali dari. Ya, jadi ini nama fungsinya, setengah kali dari. Yang pertama, kita bisa memasangkan atau menuliskan suatu fungsi berupa apa? Himpunan pasangan berurut. Ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam pasangan berurut ya ini X, Y gitu ya. Jadi ini 1,2, jadi 1 setengah kali dari 2, berarti 1, 2. 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, dan seterusnya. Ya, jadi itu cara pertama menyatakan suatu fungsi. Yang kedua bisa dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Seperti tadi ya. Ini adalah dia P-nya berarti ya. Ini Q-nya. Kita pasangkan dan seterusnya. Jadi sesuai dengan hubungannya ya, hubungan antara si P dengan Q. Berikutnya selain diagram panah kita juga bisa menggunakan rumus fungsi. Nah, ini mungkin yang lebih umum ya, yang secara umum kita pakai nanti apa? Dalam menyajikan fungsi itu pakai rumus fungsi. Domain itu yaitu nilai X-nya, sedangkan rank itu nilai Y-nya. Y itu bisa juga Fx ya. Jadi bisa Y, bisa Fx sama aja. Nah, cara membuatnya karena di sini ada relasi X setengah kali dari Fx, jadi ini setengah kali dari ya. Maka kita buat X sama dengan setengah Fx, Fx-nya adalah 2X. Jadi menyatakan fungsinya itu Fx sama dengan gitu ya. Fx sama dengan bla bla bla. X 2X, X-nya anggota P. Oke, berikutnya bisa juga dengan bentuk tabel ya. Tabel ya, ini tinggal dimasukkan aja. Saya yakin sudah bisa. Berikutnya bisa dengan terakhir bisa pakai dengan grafik. Kalau grafik ini harus coba dibuat gambarnya aja, gambar grafik. Ini 0,0, 1,2 dan seterusnya, tinggal tarik garis. Fx sama dengan 2x. Seperti itu. Nah, kita masuk ke soal dan pembahasan. Ya, itu untuk konsepnya saya rasa nggak terlalu banyak untuk fungsi untuk tingkat SMP ya. Nah, di sini ada soal yang pertama yaitu jika fungsi f didefinisikan oleh fx sama dengan 3x min 5, maka tentukan f5 dan fx tambah 6. Oke, solusinya untuk f5, nah berarti ingat ya, fx-nya itu 3x min 5, berarti kalau f5, x yang ada di sini kita ganti 5. Ya, jadinya 3 kali 5 dikurangi 5 sama dengan berapa? 15 kurangi 5 sama dengan 10. Nah, begitu juga dengan X tambah 6, berarti setiap X yang di sini berubah menjadi X tambah 6 gitu ya. Itu polanya. Jadi apapun yang merubah bentuk X yang ada di sini, maka X yang di luar sini itu harus ikut berubah sesuai dengan perubahan yang ada di dalam sini. Di sini berubahnya menjadi X tambah 6 ya, berarti ini juga harus diubah dalam X tambah 6. Ya, ingat ya. Kalau si X-nya ini berubahnya lebih dari satu suku, usahakan kasih kurung gitu ya. Dalam kurung. Atau setiap mengubah X yang ada di sini kasih kurung deh biar aman gitu ya. Nah, setelah itu baru kita tinggal sesuaikan 3x tambah 18 min 5, 3x tambah 13. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Misalkan di sini jika f merupakan fungsi berbentuk fx sama dengan ax tambah b dengan f2 sama dengan 13, f min 1 sama dengan min 8, maka tentukan nilai a dan b-nya. Oke, di sini kita tinggal uraikan aja f2. Nah, ingat ya, di sini fx-nya adalah ax tambah b. Kalau f2 berarti kan x-nya diganti 2 dong. Makanya a dikali 2 apa? 2a. Nah, 2a plus b sama dengan 13 dari mana? Ya ini kan, f2 sama dengan 13. Ya, cek lagi. Jadi f2 2a plus b ini didapat dari yang rumus bentuk fungsinya. 13 ini dari nilai fungsi f2-nya. Dengan cara yang sama kita dapatkan bentuk f min 1 yaitu min a plus b sama dengan min 8.
Nah, dari dua persamaan ini kalau kita mau mendapatkan nilai A dan B ya tinggal kita kurangi aja kan supaya B-nya hilang, benar nggak? Kalau B-nya hilang, kalau kita kurangi kan dapatnya apa? 2A dikurangi min A jadi 3A, 13 dikurangi min 8 jadi 21, ya kan? Jadi A-nya sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jelas ya? Nah, berikutnya untuk mencari B-nya tinggal gunakan salah satu persamaan yang diketahui ya. Kita misalkan pakai min A plus B sama dengan min 8. Berarti A-nya kita ganti dengan 7, jadinya min 7 plus B sama dengan min 8, B-nya berapa? Min 1. Maka kita dapatkan nilai A-nya 7, B-nya min 1. Paham ya? Oke, berikutnya soal yang berikutnya diketahui fungsi f x tambah 2 sama dengan 2x min 4, tentukan fx-nya. Nah, di sini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi fx yang diketahui kemudian ditanyakan f bla bla bla, sekarang fx plus 2 yang diketahui yang ditanyakan adalah fx. Nah, untuk mencari solusi dari soal yang seperti ini, kita misalkan dulu aja ya, bentuk ini kan x tambah 2 nih, kita misalkan dengan satu variabel ya, satu variabel lain. Di sini x plus 2 ya kita ganti dengan u deh gitu kan. Nah, maka kalau yang di dalam ini berupa u, ini domainnya berupa u, maka bentuk fungsinya juga harus dalam bentuk u dong gitu kan. Enggak apa namanya? Kalau di sini u, di sini x ya enggak nyambung gitu kan. Nah, berarti kita harus cari supaya x ini berubah jadi u, gimana caranya? Ya tinggal diuraikan dari sini ya, dari yang pemisahan tadi. Kalau u-nya sama dengan x plus 2, berarti x-nya apa? Pindah ruas ya kan? Jadi x-nya itu sama dengan u min 2. Sehingga kalau kita substitusi semua nih, x sama dengan u min 2, kita ganti semua x-nya dengan u min 2. Jadi ini boleh langsung diganti u, boleh. Atau ganti dulu ya kalau mau jabarin boleh. Ini u min 2, x-nya ganti u min 2 ya. Maka ini min 2 tambah 2 jadi fu kan. Ini kita buka dulu kurungnya, betul. Dapatnya fu sama dengan 2u min 8. Ya kan? Jadi ini kita dapat kalau dimisalkan dengan u, maka fu itu sama dengan 2u min 8. Karena yang ditanyakan x ya ganti aja u-nya dengan x. Tapi bukan x yang ini ya, x yang ini nih. Ya, jangan dibalikin lagi. U-nya diganti dengan x plus 2, nanti balik lagi ke atas gitu kan. Kita langsung aja ganti. Misalkan ya, jadi jika u-nya sama dengan x ya langsung aja kan. X u diganti x. Berarti u yang di sini juga diganti dengan x gitu aja, langsung diganti aja. Jadi bukan lagi pemisahan tapi langsung diganti. Kalau ini kan dimisalkan ya. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya nomor 4. F 2x tambah 1 sama dengan x min 12, x tambah 13, maka f31 adalah. Nah, di sini bukan lagi fx yang ditanyakan seperti pada nomor 3, tapi udah spesifik berupa nilai f31. Ini lebih mudah ya, lebih sederhana. Jadi kita cukup mencari apa? Nilai x di sini itu harus berapa sih supaya 2x plus 1 ini bernilai berapa? 31. Nah, berarti kita coba kotret dulu ya. Coba kita kotret. 2x plus 1 itu harus sama dengan 31. Maka 2x sama dengan 30, x-nya sama dengan 15. Nah, berarti supaya 2x plus 1 ini jadi 31, kita harus pilih x-nya sama dengan 15. Nah, coba kita pilih. Maka kita ganti ya, x-nya dengan 15 semua. Berarti 2 kali 15 plus 1, ini 15 min 12, ini 15 plus 13. Ini jadi, ini 3, ini 28, ini jadi F31 sama dengan 84. Oke, seperti itu ya. Itu pembahasan singkat tentang fungsi dan relasi. Secara umum seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.